Apa yang telah diceritakan oleh Simbok membuat aku dan Ferry benar-benar kaget. Ternyata Tante Windy bukanlah adik kandung dari almarhum Papa. Dia hanyalah anak angkat yang ditemukan di teras rumah sejak usia almarhum Papa masih balita. Usia Papa saat itu katanya baru 5 tahun. Dan Tante Windy, bayi yang malang itu, dia ternyata baru lahir ke dunia 2 bulan yang lalu. Lalu, kenapa Simbok tahu? Padahal Tante Windy adalah anak yang dibuang. Jelas saja. Dan penjelasan dari rahasia ini yang makin membuatku kaget. Simbok sendiri yang menyimpan bayi itu. Dia pura-pura tak tahu. Dan bayi itu adalah bayi dari tetangganya yang miskin. Karena takut kebutuhan si bayi tidak terpenuhi. Jadinya bayi wanita itu sengaja disimpan di teras rumah Opa dan Oma. Karena Simbok bilang, Opa dan Oma adalah orang yang baik. Dia pasti mau merawat bayi asing, apalagi bayinya seorang wanita, sesuai apa yang mereka inginkan. Terlebih, almarhumah Oma susah mendapatkan keturunan. Untuk mengandung almarhum Papa pun, katanya almarhumah Oma kosong selama 8 tahun. Aku baru tahu soal ini. Dan setelah kami tanya di mana orang tua Tante Windy dan kenapa ada foto itu, kata Simbok dengan serius menjawab kalau orang tua Tante Windy pergi mengadu nasib ke kota setelah anak bungsunya lahir. Mereka ingin menyimpan anaknya lagi di panti asuhan, tapi tak mungkin. Jadi mereka memutuskan untuk membawa anak bungsu mereka yang ternyata itu adalah adik Tante Windy ke kota. Jadi Tante Windy bukanlah adik kandung almarhum Papa, pantas saja. Dan sampai sekarang Tante Windy sama sekali tak tahu hal ini. Simbok juga bilang soal foto itu. Dia masih ingat orang tua Tante Windy meminta sebuah foto ketika Tante Windy sudah besar. Sesudah wajahnya bisa dikenali. Makanya foto yang aku temukan itu adalah foto yang Simbok kasih pada orang tua Tante Windy. Jadi bapak penjual es krim itu ayah dari Tante Windy. Ya Tuhan, kok bisa kebetulan seperti ini? Opa dan Oma, sampai ajal mereka tiba, mereka tidak tahu kalau Simboklah yang menyimpan bayi yang sekarang sudah sebesar Tante Windy itu. Hanya Opa dan Oma berpesan pada Simbok dan Papa untuk tidak bahas soal identitas Tante Windy. Oma dan Opa sangat menyayangi Tante Windy. Jadi mereka tak ingin Tante Windy tahu kalau dia bukanlah keturunan keluarga kami. Sedangkan kalau jujur pun, Oma dan Opa tidak akan bisa pertemukan anak angkatnya itu dengan kedua orang tuanya. Padahal kalau saja itu terjadi, Simbok pasti akan jujur. Tapi memang sudah seharusnya seperti itu. Soal harta warisan, orang tua almarhum Papa berpesan untuk memberi harta warisan mereka pada Tante Windy. Meskipun menurut pembagian harta, warisan Tante Windy tak akan dapat apa-apa. Tapi karena pesan orang tua Papa, Tante Windy dapat jatah, meskipun tidak sesuai dengan yang seharusnya adik kandung didapatkan. Pantas saja Tante Windy bilang tak adil. Jadi seperti itulah awal permasalahannya. Dan seharusnya memang Tante Windy tak dapat apa-apa. Akhirnya ternyata almarhumah Papa bukanlah seorang anak yang menghak sendiri warisan orang tua. Aku juga tadi masuk ke dalam kamar almarhum orang tua Papa. Di sana aku harus mencari bukti kalau Tante Windy bukanlah adik kandung Papa. Tapi nihil, kami tak dapatkan bukti apapun selain dari Simbok yang bercerita. Lalu, anak yang dimaksud bapak tukang es krim itu tidak ada. Apa adik dari Tante Windy? Ferry membahas soal adik Tante Windy. Entahlah, Fer. Yang penting, yang aku mau sekarang akhirnya sudah kita ketahui. Kalau ternyata cerita Simbok benar, kita lakukan tes DNA saja antara Tante Windy dan bapak tukang es krim itu. Aku memberi usulan. Ferry pun manggut-manggut. Aku juga udah rekam kok. Tiba-tiba Ferry bicara lagi. Hah? Rekam? Aku kaget. Iya, semua omongan Simbok sudah ada di sini. Ferry perlihatkan benda kecil berwarna hitam. Aku menyelidik. Apaan ini? Rekaman pembicaraan? Ia menjawab santai. Aku perlahan tersenyum.
Ternyata otak Anda encer juga ya, Pak pengacara. Aku berkomentar. Hal seperti ini gak harus dengan otak encer. Timbang kayak gini itu harusnya sudah kamu pikirkan. Dia meledekku. Aku dan Ferry masih ada di dalam rumah ini, tepatnya di kamar almarhum orang tua papa. Sambil menyelidik dan mencari sesuatu, aku juga memastikan kalau isi rekaman yang diberikan Ferry itu benar. Dan ya, setelah diputar benar saja, komplit rekaman pembicaraan antara aku dan Simbok. Hening, heran. Ferry, Tania. Saat aku menoleh mereka berdua sudah tidak ada. Padahal baru saja kami bicara. Apa aku begitu fokus mencari sesuatu? Aku mencari mereka. Anak itu barusan ada nyerocos. Sekarang mana? Aku melirik setiap sudut kamar almarhum orang tua papa. Ferry dan Tania tak terlihat. Baik itu hanya batang hidungnya. Fer, Tania, kalian kemana? Jangan bercanda. Aku berteriak. Menoleh ke samping lukisan almarhum opa dengan kumis baplang masih nampak jelas terpasang di tembok atas pintu keluar masuk kamar. Bola mata almarhum opa tak henti menatapku. Jelaslah, itu hanya lukisan. Mana bisa matanya langsung beralih pandang. Bisa-bisa aku lari ketakutan. Setelah menelan saliva dengan kuat, aku keluar dari kamar opa, kembali mencari Ferry dan Tania yang pastinya sedang menjahiliku. Ferry, Tania. Suaraku yang keras terdengar menggema di rumah kosong ini. Apalagi lampu juga menyala remang-remang, persis seperti film horor. Simbok sedang lanjut beres-beres di luar. Aku berjalan menuruni tangga. Sebelum berjalan lagi, ku tatap lantai bawah dari atas. Setiap sudut ku lihat dengan teliti. Mereka pasti sengaja pergi untuk mengagetkanku. Dasar, hela nafas panjang ini ada suaranya. Sudahlah, aku putuskan untuk segera turun dengan cepat. Lama-lama rumah ini malah serem. Membayangkan seperti sedang syuting film horor di rumah kosong. Opa, Oma, maafin Aurel. Semoga kalian tenang di alam sana. Mama, Papa, semoga kalian saat ini sedang bersama. Terpeleset. Aku menjerit karena kaget. Badanku terasa jatuh, tapi seperti dalam dekapan seseorang. Wajah ini kututup kedua telapak tangan sambil berteriak. Kak! Teriak seseorang. Dari suaranya seperti Tania. Tapi suara seseorang berdehem. Rel, itu suara Ferry. Aku perlahan membuka telapak tangan yang menutup wajah. Dek. Tubuh ini jatuh di tangan Ferry. Aku membuka mata. Dia memandangku amat dekat. Detak jantungnya terasa menyenggol jantungku pula untuk ikut berdetak. Kami bertaut pandang seperti dalam film Bollywood. Tania berdehem. Sontak membuat tatapan kami akhirnya buyar. Segera aku hengkang dan bangkit. Kesal. Fer, ketusku kesal. Kamu ngagetin saja. Siapa yang ngagetin? Aku habis beli es jeruk ini di luar. Tadi ada yang jualan. Ferry menjelaskan. Memang tadi aku yang melamun sambil jalan terus tanpa sengaja kaki ini terkulai dan terpeleset. Berteriak karena aku pikir jatuh di dekap hantu. Ternyata itu Ferry. Kok gak ngajak? Tadi kita bilang kok. Kak Aurel tadi pas ngelamun. Tania kini yang memberiku alasan. Benarkah? Mereka manggut-manggut. Nih, Ferry memberikan aku satu cup dari lengan Tania. Dipegang dingin. Dalamnya mungkin benar es jeruk. Dari aromanya tercium. Makasih. Aku berterima kasih. Lumayan sedikit malu dan salah tingkah. Kini Ferry makin tahu kalau aku adalah seorang wanita penakut. Ayo kita pulang. Ferry berdehem seakan menetralisir rasa gugup. Aku melihatnya, lalu dia mengajak kami pulang. Kak, jangan dulu pulang. Kita main-main dulu saja. Masih sore ini, kata Tania. Aku juga lapar. Tania nampak memegangi perutnya.
Ya sudah, kita nanti mampir di tempat makan yang ada musolanya. Sekalian sholat asar. Sebentar lagi pukul 3. Ferry cek jam tangan Rolexnya. Hore! Tania bersorak seperti anak TK. Tania, Tania. Akhirnya kami pun memutuskan untuk segera meninggalkan rumah almarhum orang tua papa. Ferry pun mengajak kami ke sebuah kedai makanan khas daerah Jawa. Beberapa kilometer dari lokasi tadi, Ferry menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah kedai makanan. Aduh, kenyang banget. Alhamdulillah, kami sudah selesai makan. Ferry dan Tania sepertinya lapar sekali. Mereka sangat lahap. Semoga mulai saat ini mereka bisa bersama-sama tanpa ada dendam. Mbak, Ferry memanggil seorang pelayan. Iya, Mas, tolong bungkusin 3 ya, Mbak. Ferry memesan makanan untuk dijadikan oleh-oleh. Pelayan itu pun langsung bergegas. Kok 3? Tanya Tania. 2 buat kita bawa ke rumah, 1 untuk orang rumah Kak Aurel, kata Ferry. Tapi aku juga mau lagi dibungkusin, Kak. Tania merengek. Nanti masak cuma lihat yang lain makan, imbuh Tania. Aku terkekeh. Hah? Ferry kaget. Tania manggut-manggut sambil nyengir. Ya sudah, kakak pesan lagi. Ferry mengalah. Kini dia sambil membayar kembali memesan makanan khas Jawa Tengah itu untuk bekal ke rumah. Bersambung.